ketika kita sedang marah, sedang sedih, sedang happy, kok terasa di rongga dada kita. Iya, betul. Itu sebetulnya tidak lebih dari yang namanya jalur saraf simpatis parasimpatis TOP. Apa sebetulnya proses yang terjadi di otak? Disampaikan lewat jalur saraf itu, salah satunya nyampe ke rongga dada kita. Kita tidak bisa merasakan apa yang terjadi di otak. Otak manusia itu ada dua. Bisa adaptasi, yang kedua bisa tumbuh, kembang. Ketika menghadapi masalah, berani menghadapi atau tidak. Nah, itulah yang nanti menjadi penentu yang orang menyebutnya sebagai fight dan flight. Sayangnya umumnya, sifat manusia bukanlah fight menghadapi. Kecenderungan manusia adalah flight menghindar. Nah, di situ nanti akan menjadi pembeda nasib orang. Antara orang yang sukses dengan yang tidak, kalau kita perhatikan, mereka yang sukses adalah mereka yang sudah berani menghadapi rasa takut. Kalau kamu itu hendak menjadi ahli di segala bidang, if you want to be expert on everything, if you are expert on everything, itu artinya you are expert at nothing. Oh iya, betul. Kalau kamu itu ahli di segala bidang, artinya kamu tidak punya keahlian. Tidak punya keahlian. Maka teman-teman perlu pahami satu hal. Ada bedanya antara bisa dan ahli. Baik, Bang Edmi, selamat datang di Ngaji Roso. Ya, terima kasih sudah mengundang saya. Jauh-jauh datang dari Jawa Timur baru saya dengar ini. Saya yang mengucapkan terima kasih, merasa terhormat sekali bisa bertemu dengan Bang Edmi jauh-jauh dari Brunei Darussalam. Ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar banyak tentang neuroscience begitu ya, bersama Associate Professor Dr. Rizky Edmi Edison PhD. Ya. Oke. Jadi beliau pakar otak begitu, barangkali sahabat semuanya. Gini, Bang Edmi, aku langsung saja gitu. Ya. Banyak orang dikasih hardware sama Tuhan itu berupa otak. Ya. Otaknya sama, tetapi banyak nasibnya yang berbeda gitu. Nah, ya. Terus, betul. kadang lahir dari rahim yang sama, dengan latar belakang keluarga juga yang sama, ibu yang sama, tapi jalan hidupnya juga berbeda-beda gitu. Nah, sejauh mana kemudian otak itu, cara kerja otak itu kemudian menentukan jalan hidup seseorang gitu. Oke, itu berangkat dari situ dulu, Bang. Ini pertanyaan pertamanya langsung tembak bazooka ya. Gini, ini ada satu hal yang menarik, pertanyaan dari Bang Hendra, sejauh mana otak itu mempengaruhi jalan hidup seseorang. Nah, begini Bang Hendra, ketika kita bicara tentang otak manusia, sebetulnya kita perlu melihat dua hal. Kita berbicara tentang struktur otaknya kah? Atau yang kedua, bicara tentang fungsi otaknya. Apakah struktur mempengaruhi fungsi? Jawabannya adalah iya. Nanti fungsinya otak ini akan mempengaruhi bagaimana perilaku dan juga kebiasaan kita. Jangka panjang, perilaku dan kebiasaan kita ini nantinya akan mempengaruhi otak kita. Jadi ibaratnya seperti telur dan ayam lebih dulu mana. Seperti itulah kira-kira perputaran-perputarannya. Nah sekarang berbicara tentang jalan hidup tidak bisa sekedar otak lalu jalan hidup. Kita harus mencoba melihatnya dulu satu persatu, layer per layer. Ketika kita bicara tentang otak, bukan otaknya ini yang nantinya akan mempengaruhi hidup, tetapi bagaimana pola pikir kita dan juga perilaku kita nantinya. Yang menariknya di sini, otaknya sama, semua otak sama. Yang menjadi pembeda itu adalah bagaimana ia menjalani hidup.
Oke lah kita sebut saja asupan energinya seperti apa, pola asuhnya seperti apa, itu satu hal. Tapi yang menariknya adalah yang dimaksud dengan pola hidup dan yang dipengaruhi oleh pikiran itu berangkat betul dari pengalamannya menjalani hidup dan bagaimana ia merefleksikan dirinya terhadap pengalamannya itu. Nah, pengalamannya menjalani hidup, suka tidak suka, itu sangat dipengaruhi mulai pertama sekali dari latar belakang keluarganya. Latar belakang keluarganya maksudnya bukan berarti kamu tuh anak siapa, ekonominya seperti apa, bukan seperti itu. Tapi lebih dari orang tua mengajarkan tanda kutip kepada anak. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, bagaimana cara kita merespon? Di situ menariknya. Sekalipun ada permasalahan yang sama, masing-masing orang perspektifnya berbeda. Membuat bagaimana cara kita menghadapinya pun berbeda. Nah, di sini nanti menariknya. Pola kita menghadapi sebuah permasalahan, itu yang membentuk perilaku, itu yang membentuk kebiasaan, itulah yang nantinya akan mempengaruhi jalan hidup. Jangankan otak, Bang Hendra. Namanya yang sama saja bisa berbeda nasib. Yeah. Itu sering sekali tuh. Saya Betul. memberikan pelatihan, namanya siapa, namanya sama. Tapi saya suka bercandain, namanya sama tapi nasibnya beda ya. Nah, kembali lagi, dikatakan sejauh mana, justru disitulah pola awalnya. Sekalipun stimulus sama, perspektif tiap orang berbeda, respon tiap orang berbeda, itulah yang nantinya akan membedakan hasil. Dan itu memang bermula dari otak. Bagaimana sih cara kita merubahnya? Cara kita merubah struktur otak itu tidak mungkin dirubah oleh kita pribadi. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengontrol diri kita terhadap stimulasi yang muncul. Dunia luar kita tak bisa kontrol, tapi kita bisa mengkontrol bagaimana cara kita berespon. Nah, di situ nanti pembedanya, Bang. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol jauh nanti sampai ke law of attraction dan lain sebagainya ya, Bang Edmi ya. Mungkin teman-teman di Ngaji Roso kan masih karena ini baru pertama kali ya. Saya ngundang pakar neuroscientist tuh baru kali ini. Terima kasih pujiannya. Ini seneng banget gitu ya. Mungkin sebagai awal gitu, teman-teman mungkin perlu di brainstorming dulu, Bang Edmi. Neuroscience itu sebenarnya apa sih gitu ya? Dan dari pengalaman hidup Bang Edmi ya sebagai seorang pakar neuroscientist ini, apa yang bisa mungkin ditransformasikan buat teman-teman semuanya ketika saya belajar ini, hidup saya berubah ini penting untuk kemudian dielaborasi, Bang. Ini menarik, Pak Hendra. Kalau saya mengajar para mahasiswa di kelas-kelas, entah itu di Indonesia, di Brunei Darussalam, kadang-kadang juga pernah di Malaysia, saya selalu memberikan pertanyaan yang serupa. Menurut kamu neuroscience itu apa? Dan biasanya murid pertama dan kedua akan berkata, I'm sorry dokter, I don't know, saya tidak tahu. Murid ketiga dan keempat akhirnya memberikan jawaban. Dan kalau kita mencoba mencari informasi dari textbook, neuroscience itu sederhana. Berasal dari kata neuro dan juga berasal dari kata science. Science itu adalah ilmu. Nanti Bang Hendra akan tahu ada beda antara science dan knowledge. Ilmu meskipun berangkat dari pengetahuan, tapi ilmu itu beda dengan pengetahuan. Nanti bisa saya jelaskan. Nah, sekarang ada kata neuro. Neuro itu arti gampangnya ya saraf lah. Jadi neuroscience adalah ilmu tentang saraf, clear. Tetapi menariknya, ketika kita berbicara tentang neuroscience itu, levelnya sampai level mana saja sih? Apakah betul hanya sekedar level cellular talk? Atau mungkin lebih deep level molekuler? Ataukah nanti sebetulnya di level atasnya lagi yang dinamakan sebagai kognisi? Kognisi. Berpikirnya manusia. Kognisi itu macam-macam. Memori, bahasa, critical thinking, creativity, itu semua bagian dari kognisi. Saya sendiri, background saya itu betul adalah kedokteran. Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas saya dulunya kuliah, tahun 2003. Lalu saya melanjutkan pendidikan S3 Bedah Saraf di Departemen Bedah Saraf JICI Medical University. Jepang ya? Jepang. Itu neurosurgery. Fokusnya saya itu ada pada cognitive neuroscience. Bicara tentang ilmu saraf, fokusnya itu pada cognition-nya.
Saya tidak melakukan penelitian level seluler, juga tidak melakukan penelitian tentang molekuler. Nah, yang namanya kognisi itu sendiri pun ada lagi yang dinamakan level terapan. Makanya itu yang dinamakan sebagai Applied Cognitive Neuroscience. Jadi, ketika sekarang ini kan tampak sekali ya, mulai semakin ngetrennya lah istilah neuroscience di Indonesia itu. Sepanjang yang saya coba selidiki, Bang Hendra, di perguruan tinggi Indonesia itu tidak ada yang namanya program studi neuroscience. Nomenklaturnya tidak ada. Maka banyak itu beberapa orang konsultasi dan bertanya kepada saya, "Dok, kalau saya itu ingin belajar neuroscience di Indonesia di mana?" I'm so sorry, kalau hendak belajar pure neuroscience di Indonesia itu belum ada tempatnya. Kalaupun ingin belajar, paling banter itu adalah peminatan. Jadi masuklah di prodi-prodi tertentu seperti program studi Magister Biomedik di Universitas Prima Indonesia, ada itu S2 di sana dan ada peminatan neuroscience, mungkin bisa di sana. Atau mungkin juga di fakultas-fakultas lain seperti psikologi yang memang ada peminatan neuroscience. Itulah yang paling mendekati. Dan kalaupun ada hendak mencari di Indonesia, paling banter itu adalah entah itu pusat studi kah ataukah lembaga neuroscience itu. Kalau ada nanti di antara teman-teman yang ingin mendalami neuroscience di Indonesia. Sayang sekali sampai saat ini yang ada di luar negeri lah kalau hendak mendalaminya. Dan itulah penjelasan singkat tentang neuroscience itu, Bang Hendra. Oke. Nah, Bang, mungkin ya di antara kita, perspektif mainstream mungkin sering menganggap bahwa pikiran itu di di kepala, di otak gitu kan. Sementara perasaan itu di hati, di jantung dan lain sebagainya. Betul. Nah, itu tentang emosi, tentang itu gimana penjelasannya yang benar gitu? Ini banyak sih orang bilang, bertanyalah kepada hati kamu, apa yang kamu rasakan. Dan punten banget, mohon maaf, di rongga dada kita itu cuma ada jantung dan paru-paru, tidak ada yang namanya pusat berpikir di situ. Pusat berpikirnya manusia itu suka tidak suka adanya di otak, maka bertanya itu pada otak. Tetapi pertanyaannya, kenapa ketika kita sedang marah, sedang sedih, sedang happy, kok terasa di rongga dada kita? Betul. Itu sebetulnya tidak lebih dari yang namanya jalur saraf simpatis parasimpatis TOP. Apa sebetulnya proses yang terjadi di otak, disampaikan lewat jalur saraf itu, salah satunya nyampe ke rongga dada kita. Kita tidak bisa merasakan apa yang terjadi di otak. Apa yang terjadi di otak disalurkan ke tubuh-tubuh kita, salah satunya yang tentang emosi ke rongga dada ini. Makanya banyak orang berkata, coba tanya di hati kamu, apa yang terasa? Sedihkah, happy-kah, segala macam, itu tidak lebih dari sekedar jalur saraf simpatis parasimpatis. Tetapi itu sebetulnya juga bisa menjadi signal bagi kita. Signal menjadi sebuah pertanda agar kita itu berpikir bahwa memang ada terjadi sesuatu. Ketika kita itu merasa tenang-tenang saja, ya tidak ada sesuatu yang aneh terjadi di badan. Tetapi ketika kita melihat ada suatu bahaya nih, tiba-tiba dada kita terasa deg. Nah, itu sebetulnya sinyal yang dihantarkan dari otak kita ke rongga dada kita ini. Itu sebetulnya adalah sinyal yang perlu kita mulai waspada. Maksudnya apa? Kira-kira begitu. Nah, aku kembali soal yang pertanyaan awal tadi, Bang, ya. Karena kita melihat orang-orang seperti yang sering dijadikan contoh gitu ya, Bill Gates, Warren Buffett, ya, terus kemudian tokoh-tokoh yang dianggap sebagai elit-elit dengan kekayaan yang sangat luar biasa itu kan katanya memiliki otaknya sama, tapi kenapa kok nasibnya bisa beda gitu? Pertanyaannya kemudian adalah, apakah benar bahwa pikiran manusia itu bisa mengubah jalan hidup seseorang? Apakah benar bahwa pikiran itu membuat manusia menjadi arsitek terhadap sejarah hidupnya gitu? Karena kita lihat bahwa ternyata otak juga ada kan istilah neuroplastisitas kan. Bagaimana hubungannya itu, Bang? Ini menarik nih, ketika kita mencoba mengambil contoh-contoh sepertinya Bill Gates segala macam, teman-teman semua juga perlu pahami, tokoh-tokoh elit semacam itu juga bukan berangkat dari orang yang bukan siapa-siapa. Sejarahnya juga kalau kita membaca, tahulah background keluarganya siapa. Ia bahkan dari masa remaja pun sudah memiliki privilege sekolah di tempat yang pada saat itu yang namanya komputer sangat sedikit dan dia ada di situ. Dan ketika hendak memulai sebuah usaha pun juga ternyata sangat didukung oleh orang tuanya. Jadi
perlu dipahami ketika kita menyebut contoh-contoh elit-elit tertentu, kita pun juga harus melihat background dukungan keluarganya seperti apa. Jadi jangan tiba-tiba misalnya mengatakan Steve Jobs atau Mark Zuckerberg segala macam juga Elon Musk gini. Yang kita tiru tuh cuma DO-nya doang. Kita tidak pernah melihat background keluarganya seperti apa. DO-nya doang ya. Iya, hanya sekedar tidak pergi ke kampus. Betul. Mereka aja tidak pergi ke kampus tapi sukses kok. Saya tidak pergi kampus, kenapa? Ya mereka kuliahnya di mana dulu? Mereka kuliah di kampus yang begitu top dan memutuskan drop out gara-gara punya goals. Kamu nama kampusnya saja di peta kagak ada, mau nyamakan nasib, itu jelas tidak mungkin. Itu harus hati-hati di sana. Nah, tetapi menariknya adalah ketika tadi Bang Hendra berkata, apakah jalan hidup mempengaruhi seseorang, dan saya pikir tadi mungkin bertanya tentang law of attraction, mungkin nanti kali ya. Tapi ini berbicara tentang neuroplasticity, ada satu hal yang menarik. Sampai awal tahun 1980-an dan 2000 sampai 2000-an awal, orang-orang masih berpikir bahwa yang namanya pertumbuhan otak manusia, fungsi otak manusia itu ada batasnya sampai umur 20-an lah kata orang. Otak manusia bisa berkembang sampai umur 20-an, nanti lewat dari umur 20-an yang ada cuma flat atau menurun. Tapi ternyata ketahuan itu yang namanya plasticity. Yang itu artinya otak manusia itu ada dua. Bisa adaptasi, yang kedua bisa tumbuh kembang. Ketika kita berbicara adaptasi, maksudnya apa? Okelah, awal mulanya kita tidak pandai memasak. Tapi karena setiap hari kita memasak, ujung-ujungnya kita ahli memasak. Yang sebetulnya terjadi adalah otak manusia itu sudah mengalami adaptasi. Setiap hari di awal-awal kerja, kita takut menghadapi situasi kerja yang katanya toksik, penuh tekanan, segala macam. Tetapi karena sudah 1-2 bulan berjalan sampai 1 tahun, kita sudah lupa apa sih yang dimaksud dengan tekanan, apa sih yang dimaksud dengan toksik, karena kita sudah terbiasa menghadapi fase itu. Makanya di sini ketahuan bahwa yang namanya otak manusia senantiasa bisa mengalami adaptasi. Dari konsep neuroplasticity ini juga lah kita akan mengerti bahwa sejatinya manusia itu bisa mempelajari apapun. Menjadi penentunya adalah ia mau atau ia tertarik. Perkara mampu atau tidak itu selalu mampu. Teman-teman semua tidak usah khawatir, saya yakin teman-teman semua juga mampu belajar tentang neuroscience. Menjadi penentunya adalah apakah teman-teman ketika belajar tentang otak dan menemui kesulitan, berani menghadapinya kah atau menghindar mencari yang lain? Itu pembedanya. Dan sering sekali yang menjadi penentu apakah kamu benar menghadapi rasa takut mempelajari tentang otak atau tidak, itu bermula dari kamu itu punya goals, punya kesukaan tidak pada topik itu. Maka kalau ditanya mampu atau tidak mampu, otak manusia itu punya sifat plastis, elastis, adaptasi. Tidak usah khawatir, bisa menjadi penentu mau atau tidak. Ketika menghadapi masalah, berani menghadapi atau tidak. Nah, itulah yang nanti menjadi penentu yang orang menyebutnya sebagai fight dan flight. Sayangnya umumnya, sifat manusia bukanlah fight menghadapi. Kecenderungan manusia adalah flight menghindar. Nah, di situ nanti akan menjadi pembeda nasib orang. Antara orang yang sukses dengan yang tidak, kalau kita perhatikan mereka yang sukses adalah mereka yang sudah berani menghadapi rasa takut. Seperti itu. Artinya ketika kemudian hari-hari kita itu dipenuhi dengan misalnya kita tahu kalau misalnya kita ngomong soal media sosial gitu kan banyak sampahnya gitu ya. Ketika kemudian itu yang kita masukkan sesuatu yang konstruktif, yang progresif, itu juga akan mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Dan ini juga berkaitan erat dengan yang namanya adaptasi otak. Disitulah awal mula munculnya istilah brain rot. Otak kita mengalami pembusukan. Jadi Bang Hendra dan juga Bang Habib yang juga nonton di sini, kalau kita ingin cerdas, salah satu cara sederhana yang bisa kita gunakan adalah asupan informasi yang kita terima itu apa? Kalau informasi-informasi yang kita terima dari media sosial adalah konten-konten yang nirfaedah, tidak usah khawatir, kamu kelak akan jadi bodoh. Karena memang setiap hari yang kamu tonton adalah konten-konten nirfaedah. Jadi, apakah ada cara bodoh? Ada.
Dan memang manusia perlu berusaha untuk menjadi bodoh kalau asupan itu adalah hal-hal yang jelek. Iya. Pertanyaannya adalah, kenapa orang suka itu? Konsepnya tuh kepada fight and flight itu, Bang Hendra. Ketika kita melihat sebuah konten bermanfaat, tanpa teman-teman sadari, teman-teman itu dipaksa berpikir, ini ngomong tentang apa sih? Oke lah, gua dengerin. Tidak semua orang sanggup otaknya bertahan. Maka yang terjadi adalah, aduh ini berat banget, scroll. Wajar akhirnya melihat konten-konten yang cuma sekedar hahaha, mukul orang hahaha, menjatuhkan orang hahaha, ya mungkin disitulah level otaknya. Tapi pertanyaannya, ini bisa dirubah tidak? Bisa. Syaratnya satu, ketika menghadapi informasi-informasi yang bermanfaat dan kamu cukup kesulitan mencerna, tahan dulu. Coba dengar baik-baik. Satu ketika kita berhasil memahami, teman-teman semua akan mengerti di detik itu, dari otak manusia, dari bagian dalam otak yang dinamakan sebagai sistem limbik, bagian otak yang namanya ventrotegmental area, akan dihasilkan hormon dopamin. Dihantarkan ke otak depan, kita merasakan kepuasan. Oh iya, saya ternyata mengerti konten ini. Kita merasa puas. Yang terjadi berikutnya apa? Manusia itu hidup karena ada harapan. Hidup karena ada motivasi. Apa itu yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah dorongan diri kita untuk melakukan sebuah kegiatan agar tercapai yang namanya satisfaction, kepuasan. Yang tadi dimaksud dengan kepuasan, itu dia. Proses yang terjadi dalam otak, bagian dari reward circuit. Ketika teman-teman menonton konten yang sepertinya cukup berat, tapi teman-teman akhirnya mengerti maksud ini, muncul kepuasan di situ. Dan yang namanya kepuasan itu bisa bersifat adiktif, Bang Hendra, dan juga Bang Habib, dan juga kawan-kawan semua yang menonton ini. Begitu kita berhasil menyelesaikan satu topik, oh menarik ya, tidak heran berikutnya, ia tidak lagi tertarik dengan konten-konten sampah. Maka bagaimana caranya agar kita melawan konten sampah itu? Ketika teman-teman menemukan sebuah konten yang bermanfaat dan tampak bingung memahaminya, ambil dulu waktu sejenak. Tidak ada masalah berkali-kali menonton itu. Toh biaya internet juga nggak terlalu mahal sekarang. Itu lebih baik daripada kita scroll up hanya sekedar melihat. Kalau punya pacar syarat minimalnya apa? iRocks, yang seperti itu dong. Itu salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk melawan brain rot dari sisi kita. Tapi dari sisi lain, kita, seperti Bang Hendra dan Bang Habib, dan juga Ngaji Roso, apa yang bisa dilakukan untuk mengcounter terjadinya brain rot masyarakat? Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh para konten kreator adalah menampilkan konten-konten yang memang berfaedah. Edukatif. Tidak lagi sekedar mengejar traffic, engagement, atau likes dengan mengandalkan konten-konten nirfaedah yang siram-siram kuah mie atau apalah apaan itu. Itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman konten kreator menghalau yang namanya brain rot melalui media sosial. Makanya saya sangat respect dengan teman-teman dari Ngaji Roso ini. Saya yakin ini jelas bukan konten yang gampang dicerna. Tapi kita coba bersama-sama lah memahami tentang otak manusia itu. Mantap banget nih. Nah, aku tuh menaruh perhatian sangat serius terhadap olahraga, Bang. Oh iya? Nah, banyak aku menyaksikan bagaimana seorang coach ngelatih atlet itu dengan menggunakan teknik ketika kemudian pengen si anak ini kesulitan terhadap teknik tertentu gitu. Iya. Beliau ngelatihnya dengan cara melakukan quantum jump terlebih dahulu gitu. Bayangkan, rasakan dulu seolah-olah itu sudah benar-benar terjadi dan itu direpetisi berulang-ulang dan mungkin dugaan saya gitu ya, ada sel-sel saraf otak yang kemudian lama-lama menyesuaikan, terus akhirnya kemudian yang tadinya dia kesulitan dengan teknik tertentu, misalnya sebut aja badminton atau apa gitu, akhirnya si atlet ini menjadi mudah melakukannya. Itu gimana penjelasan sayanya? Benar atau hoax kira-kira? Itu benar, yang dinamakan sebagai image training, dan sebetulnya bukan tentang olahraga saja, Bang. Bahkan saya yang sudah 10 tahun menjadi dosen, sudah tidak terhitung lah berapa kali saya berbicara di depan orang, melakukan presentasi, dan sekarang mengajar juga tidak pernah lagi menggunakan PPT.
Teman-teman perlu pahami, saya bisa berbicara di hadapan banyak orang, itu bukan tiba-tiba admi bisa. Ya. Agar kita menjadi ahli. Jadi begini, Bang Hendra. Ada perbedaan antara bisa dan ahli. Perbedaan utama itu terletak pada jam terbangnya. Setiap orang bisa melakukan sesuatu, tapi tidak semua orang bisa ahli melakukan sesuatu. Dan ini sedikit agak melenceng, tapi mohon izinkan saya beritahu satu Bang Hendra kepada teman-teman semua yang menonton Ngaji Roso. Kalau kamu itu hendak menjadi ahli di segala bidang, if you want to be expert on everything, if you are expert on everything, itu artinya you are expert at nothing. Oh iya betul. Kalau kamu itu ahli di segala bidang, artinya kamu tidak punya keahlian. Tidak punya keahlian. Maka teman-teman perlu pahami satu hal. Ada bedanya antara bisa dan ahli. Keahlian cukup 1-2 biji. Itu namanya keahlian. Tapi untuk bisa sesuatu, itu bisa banyak hal. Iya. Pertanyaan tadi terkait dengan atlet segala macam dan saya presentasi. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi ahli dan semakin baik? Salah satu caranya adalah melalui experience. Makanya orang berkata jam terbang menentukan. Betul! Semakin tinggi jam terbang, apa sebetulnya yang terjadi di otak kita? Ini penjelasannya agak panjang, ya, boleh ya? Walaupun Bang, pertanyaan aman. satu, tapi saya menjelaskannya coba holistik lah. Ketika teman-teman melakukan sebuah tindakan, ada 2 regio otak manusia yang betul-betul punya peran penting. Yang pertama adalah otak depan, yang terletak di kening nih. Otak depan, khususnya daerah otak yang dinamakan sebagai prefrontal cortex. Adanya di alis 1-2 jari di atas alis lah. Lalu yang kedua, ada yang dinamakan sebagai sistem limbik. Tadi saya sudah mention. Otak depan itulah tempat pusat berpikirnya manusia. Tentang kreativitas, tentang analitik, tentang imajinasi, semua ada di otak depan. Dan saya ngomong dulu satu hal ya. Kalau ada di antara teman-teman yang berpikir bahwa dominan otak kanan adalah kreatif, dominan otak kiri artinya analitik, please understand itu adalah hoax belaka. Teman-teman Ngaji Roso, tolong jangan ulangi itu. Berpikir kritis, berpikir imajinasi dan kreatif itu semua adalah tentang otak depan, bukan tentang otak kanan, bukan tentang otak kiri. Nah sekarang, tadi saya menyebut ada otak depan, lalu juga ada sistem limbik. Otak depan itu untuk berpikir secara logis. Sistem limbik itu untuk pengaturan emosi. Otak depan dan sistem limbik itu tidak bisa berjalan berbarengan seperti ini, Bang Hendra. Ia berjalan itu berlawanan arah. Maka, ketika sistem limbik yang mengatur emosi kita itu terlalu teraktivasi, di saat bersamaan, otak depan berpikir logis itu drop. Makanya kita jadi mengerti kenapa orang begitu marah atau begitu sedih tidak bisa berpikir logis. Karena memang tidak bisa berjalan berbarengan. Dalam hal ketika teman-teman itu melakukan sesuatu hal yang baru. Seperti saya dulu diikutsertakan dalam tindakan operasi. Pertama sekali, saya ingat betul itu Bang Hendra, itu adalah kasus kronik subdural hematom itu namanya. Ada penumpukan darah otak di lapisan luar otaknya. Tindakan operasinya sederhana, cukup melakukan tindakan anestesi lokal, lalu ya lakukanlah tindakan sebetulnya 30 menit juga selesai. Tapi waktu itu pertama kalinya saya melakukan tindakan operasi butuh waktu sampai 2 jam. Kenapa? Apa sebetulnya yang terjadi pada saya waktu itu? Saya ketakutan luar biasa. Ketakutan luar biasa membuat bahkan pikiran saya pun juga tidak bisa logis, berpikir tenang, kritisnya pun udah nggak dapat lagi. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena sudah terbiasa, saya sudah lupa tuh yang namanya gugup itu. Di situ terjadi yang namanya adaptasi neuroplasticity. Pertanyaannya adalah, gimana caranya meningkatkan experience-nya itu? Betul. Salah satu cara termudah yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan experience-nya sehingga mental kita bisa terjaga, emosi kita bisa terkontrol. Karena kita sudah tahu nih, untuk mengatur emosi, salah satu caranya adalah kalau kita punya pengalaman. Tantangannya di sini, bagaimana cara meningkatkan pengalamannya itu, sementara tidak mungkin setiap hari kita bertanding. Saya pun juga tidak mungkin setiap hari presentasi. Maka yang bisa saya lakukan menambah experience-nya itu, itulah yang namanya image training. Image training. Image training. Bayangkan kita itu sedang ada di tempat.
Saya sedang berbicara di hadapan orang-orang. Makanya kalau saya itu diundang menjadi pembicara, saya selalu tanya kepada panitia, ini target peserta siapa? Topiknya apa? Sebelum saya berbicara, saya bertenang dulu. Di hari sebelumnya saya tuh membayangkan, oh iya saya berbicara di hadapan para mahasiswa, bayangkan saya itu sedang berada di situ. Setidaknya saya sudah punya satu kali experience. Maka ketika saya tampil esok hari, itu bukan pengalaman pertama. Itu adalah pengalaman kedua. Disitulah yang namanya para atlet-atlet pun diminta image. Saya ingat Bang, waktu saya itu sedang ambil S3 bedah saraf di Departemen Bedah Saraf itu, saya kan kenal para mahasiswa-mahasiswa, anak-anak tahun ke-6 lah, yang sedang rotasi Departemen Bedah Saraf. Mereka ngobrol, nanya, dokter dari mana? Saya bilang, Watashi Nihon Indonesia Jinden, seperti itulah ya. Lalu tanya, olahraganya apa? Shumi nan desu ka? Apa hobi kamu? Saya bilang, kadang-kadang main basket. Oh, diajak tuh, karena ternyata yang ngomong itu adalah anggota tim basket. Saya Bang, istilah image training itu justru belajar dari mereka. Jadi, mereka kan latihan ya, malam hari ya, nggak tiap hari juga sih, seminggu 2 kali lah latihan. Pas-pasnya hebat. Lalu setelah latihan mereka break. Lalu si seniornya menyampaikan, jangan lupakan image training, lakukan dulu image training, bayangkan kamu tuh sedang olahraga. Oh iya juga ya, ketika mereka tuh sudah membayangkan seperti apa tanding olahraga, mereka tuh sudah punya pengalaman, sudah membayangkan berikutnya passing kemana. Setidaknya saat kita berolahraga itu kan waktu yang kita miliki untuk berespon itu kan sangat singkat ya. Bagaimana ceritanya kita bisa melakukan tindakan yang tepat kalau di waktu yang singkat itu mental kita pun juga lagi amburadul. Makanya ketika menghadapi pertandingan, satu hal yang betul-betul perlu kita perhatikan adalah mengontrol emosi. Gimana cara kontrol emosinya itu? Lagi-lagi lewat pengalaman. Jadi itu sebetulnya bukan hoax. Jadi tapi saya pun kaget lah kenapa menggunakan istilah kuantum. Saya agak bingung gitu loh. Memang apapun kalau udah kebanyakan ya, kalau ada hal-hal yang cukup rumit menjelaskan orang nyebutnya melalui kuantum. Apaan sih nggak ngerti juga. Itu dari sudut pandang otak dan perilaku dinamakan sebagai image training. Sesederhana bayangkan, nambah pengalaman, banyak pengalaman, emosi kita sudah terkontrol. Makanya segala macam tindakan lebih jitu. Kira-kira begitu Bang Hendra. Oke.